Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik kelas F semester 2. Video ini merupakan salah satu tugas untuk memenuhi mata kuliah ibadah akhlak dan muamalah dengan tema ibadah kurban. Masuk pada pembahasan pertama mengenai ibadah kurban. Ibadah kurban adalah salah satu ibadah yang dilakukan oleh umat muslim di seluruh dunia sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga sebagai salah satu rukun Islam. Mari kita pelajari lebih lanjut tentang sejarah, dalil, syarat-syarat lebih lanjut dan hikmah dari ibadah kurban. Sejarah ibadah kurban. Perintah kurban telah disebutkan di dalam surah Al-Kautsar ayat 2 pada lafaz wanhar yang artinya dan berkurbanlah. Selain itu, perintah berkurban pertama kali diterima oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih putra kesayangannya sendiri, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Kisah ini diriwayatkan dalam surah Al-Saffat ayat 102. Nah, berikut ini saya sertakan video pembelajaran mengenai kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam tentang perintah berkurban. Mari kita simak videonya. Kurang lebih 10 tahun kemudian, sekitar Ka'bah sudah menjadi tempat yang ramai berkat munculnya sumber air Zam-Zam. Banyak orang bermukim di sana. Ibunda Hajar dan Ismail sangat dihormati oleh penduduk karena mereka dianggap pemilik sumber air itu. Ismail tumbuh menjadi anak yang tampan, santun, dan sabar. Suatu ketika, Nabi Ibrahim mengunjungi keluarganya di Mekah. Setelah beberapa lama tinggal di sana, suatu malam beliau bermimpi menyembelih Ismail. Nabi Ibrahim termangu-mangu memikirkan mimpinya. Wahyu dari Allah atau godaan setan? 2 malam berikutnya, mimpi yang sama terulang. Maka pagi harinya, setelah mimpi yang ketiga, beliau yakin ini perintah Allah yang harus dilaksanakan walaupun terasa sangat berat di hati. Nabi Ibrahim bermusyawarah dengan keluarganya tentang mimpi itu. Anakku, aku melihat dalam mimpi aku menyembelihmu. Pikirkan, apa pendapatmu? Ismail sangat memahami bahwa ayahnya adalah Nabi Allah. Mimpi para nabi adalah wahyu ilahi. Dengan mantap dia menjawab, Ayah, laksanakan perintah Allah. Insya Allah, aku akan sabar menerimanya. Bertambah rasa syukur Nabi Ibrahim. Bertambahlah kecintaan kepada anaknya. Bertambah mantap pula hati beliau melaksanakan perintah yang sulit itu. Berangkatlah Nabi Ibrahim dan Ismail menuju Mina, tempat penyembelihan. Sepanjang jalan, iblis menggoda mereka agar mengurungkan niat pengorbanan Ismail. Ibrahim, dasar ayah tidak punya perasaan. Anak sendiri mau disembelih. Ingat, kau berdoa puluhan tahun meminta anak. Allah sudah memberimu anak yang soleh. Sekarang kau mau sembelih, ha? Nabi Ibrahim mengambil kerikil-kerikil dan melempari iblis. Beliau tidak bergeming dengan godaan-godaan itu. Hatinya dipenuhi keyakinan yang mantap kepada Allah. Begitu pula Ismail. Sampai di tempat penyembelihan, Nabi Ibrahim membaringkan Ismail, bersiap mengayunkan golok yang tajam ke leher anaknya. Lalu Allah berfirman, Hai Ibrahim, engkau telah menaati perintahku. Ini adalah perintah yang sulit. Aku memberi balasan orang-orang yang berbuat baik. Allah mengganti Ismail dengan seekor domba yang besar.
Itulah yang kemudian disembelih sebagai kurban. Sedangkan Ismail tidak jadi. Selanjutnya yaitu dalil kurban. Dalil utama ibadah kurban dapat ditemukan dalam Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 37. Penjelasan tentang pentingnya mempersembahkan hewan kurban sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan sebagai pengorbanan dari harta yang dimiliki umat muslim. Hadis-hadis dari Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan umat muslim untuk melaksanakan ibadah kurban. Syarat-syarat ibadah kurban. Syarat-syarat untuk melaksanakan ibadah kurban termasuk kelayakan hewan kurban yang akan dikurbankan. Hewan kurban harus memenuhi persyaratan umur, kesehatan, dan tidak cacat. Penjelasan mengenai hewan-hewan yang dapat dikurbankan seperti sapi, kambing, atau domba. Hikmah ibadah kurban. Hikmah ibadah kurban yang pertama itu mengungkapkan rasa syukur dan ketaatan kita kepada Allah atas nikmat yang diberikan. Yang kedua itu mempererat tali persaudaraan dan kepedulian sosial melalui pembagian daging kurban kepada yang membutuhkan. Yang ketiga, menumbuhkan sifat keikhlasan dan pengorbanan dalam menjalankan ibadah. Yang terakhir, dalam video ini kita telah menjajahi sejarah, dalil, syarat-syarat, dan hikmah dari ibadah kurban. Ibadah kurban merupakan salah satu bentuk ibadah yang sangat penting dalam agama Islam yang mengajarkan kita untuk mengorbankan sesuatu yang kita cintai demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepedulian terhadap sesama. Sekian penjelasan yang saya sampaikan di video ini, semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.